Ini. Selamat siang, Mbak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai sesi konseling, bisa perkenalan dulu. Silakan memperkenalkan diri Mbaknya. Nama saya Putri Nurhaliza, umur saya 21 tahun. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswi dan saya tinggal di Depok. Oke. Saya perkenalan juga ya. Perkenalkan, nama saya Bu Aisyah. Saya akan menjadi konselor Mbak Liza kali ini di sesi konseling kali ini, dan juga saya harap Mbak Liza bisa nyaman sama saya dalam sesi konseling ini. Terus tadi dulu anjir, HP lu mati. Bentar, ini apa kodenya? 0000. Udah nggak? Oh ya, bisa. Ulang. Monyet emang susah banget. Iya, dia ngantuk. Gue di luar ngantuk banget, anjir. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Selamat siang, Mbak. Siang, Ibu. Makasih sebelumnya saya ucapkan karena udah mau berani melakukan konseling bersama saya. Sebelumnya saya mau kita perkenalan dulu kali ya, biar nanti sesinya jadinya lebih enak gitu, karena udah saling kenal gitu. Silakan Mbaknya diperkenalkan dulu. Baik, nama saya Putri Nurhaliza, umur saya 21 tahun. Saya sekarang mahasiswi di sebuah universitas di Jakarta Timur dan domisili saya tinggal di Depok. Oke, saya izin manggilnya Mbak Haliza aja kali ya. Iya, Ibu. Oke, Mbak Haliza, saya sebagai konselor Anda hari ini bisa saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah. Mbak Haliza bisa manggil saya Ibu Aisyah. Gimana kabarnya Mbak Haliza hari ini? Terus terang, saya itu sangat merasa lelah ya Ibu, secara emosional saya sangat sulit
untuk menjalani hari-hari saya setelah saya mengalami beberapa hal buruk yang terjadi di hidup saya, Ibu. Gitu. Oh, sebelum kita mulai, saya pastikan dulu ya, kalau misalkan Mbak Liza nih udah nyaman kan sama sama sesi konseling kali ini? Sudah, Ibu, saya sudah nyaman. Hmm. Dan juga saya mau ngasih tahu nih kalau misalkan apa yang Mbak Liza ceritakan hari ini bakal terjaga kerahasiaannya karena saya sebagai konselor memiliki asas yaitu asas kerahasiaan dan konselor memiliki janji bahwa setiap apa yang klien ceritakan kepada konselor itu tidak akan diberitahu kepada sesiapapun, jadi akan terjaga rahasianya, seperti itu. Dan saya tuh ingin mendengar nih gimana cerita Mbak Liza dan ngebantu Mbak Liza semampu saya gitu. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Liza cerita aja semuanya ke saya ya. Baik, Ibu. Jadi tadi namanya Mbak Liza merasa sangat lelah secara emosional, terus merasa sulit untuk menjalani hari-hari Mbak Liza setelah apa yang terjadi kan. Sebelumnya saya berterima kasih karena Mbak Liza udah mau nih memulai berbagi sama saya. Pasti ini bakal jadi hal yang gak mudah pastinya untuk Mbak Liza, karena bercerita tentang apa yang terjadi sebelumnya yang menjadikan Mbak Liza merasa seperti ini sekarang gitu. Sebelum kita bisa mendalami apa yang Mbak Liza rasakan, masalahnya Mbak Liza bersedia bercerita tentang apa yang membuat Mbak Liza merasa seperti ini? Saya bersedia, Ibu. Jadi saya itu baru saja berhasil keluar dari hubungan yang kasar atau toxic relationship. Saya itu seringkali dikontrol, dimanipulasi, dipukul, bahkan saya seringkali diancam. Dan saya pun sangat merasa trauma, bahkan takut. Lalu saya pun seringkali merasa kehilangan kepercayaan diri saya karena dia seringkali mengatakan hal-hal yang buruk kepada diri saya, tentang diri saya, dan itu tuh sangat membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Lalu saya merasa trauma akan suara-suara bentakan ataupun benda. Seperti itu, Ibu. Gitu ya, seperti itu. Saya sangat merasa sedih dan saya sangat merasa menyesal mendengar apa yang Mbak Liza rasakan saat ini dan harus melalui hal ini gitu.
Tapi bisakah Mbak Liza ceritakan gimana lebih lanjut apa yang Mbak Liza rasakan selama hubungan dan apa yang terjadi selama hubungan yang menjadikan Mbak Liza merasa trauma ini dengan dia gitu. Misalkan gimana perlakuannya sih yang jadinya tuh eee, mempengaruhi pikiran Mbak Liza dan perasaan Mbak Liza. Silakan ceritakan, boleh? Jadi saya itu seringkali kayak ngerasa nggak berharga ya Bu. Dan apapun yang saya salah lakukan itu selalu salah di matanya. Jadi kayak apapun yang saya lakukan itu pasti saya dimarahi sama dia gitu kan. Saya seringkali dimarahi di depan umum, bahkan dia juga tidak takut itu untuk memarahi saya di depan banyak orang. Dan Mhm, dia juga seringkali mengatakan hal-hal yang membuat saya tidak percaya diri. kurang baik Bahkan ya? seringkali iya, bahkan saya seringkali itu merasa, kok diri saya tuh rendah banget ya di matanya dia, sampai-sampai saya diginiin, salah saya tuh apa ya? Mmm, Seperti itu, Ibu. apakah dia melakukan pemukulan juga? Iya, Ibu, seringkali fisik, Mmm, Kak. saya paham sih, pengalaman kayak gitu bisa sangat menyakitkan pasti untuk kamu ya, dan ngerusak harga diri kamu sendiri karena ya kamu nggak pantas buat ngerasain kayak gitu dan perasaan kamu saat ini tuh sangat amat valid untuk kamu rasakan dan apa yang kamu alami nggak seharusnya mungkin terjadi waktu itu gitu. Apakah ada saat-saat tertentu mungkin yang jadinya bisa hal-hal yang dia lakuin dulu tuh jadi ngerasa kamu tuh eh, kayak kebayang terus gitu dalam pikirannya Mbak Haliza dan mungkin Mbak Haliza jadinya tuh kayak ngerasa terganggu karena perbuatannya gitu. Ya, saya tuh kadang di malam hari saya sering tiba-tiba bangun, bengong, atau saya bahkan sering nangis sendiri. Hmm, Bahkan saya juga kesulitan tidur, Ibu. Dan juga saya kadang suka bertanya-tanya, kurangnya saya apa ya, salahnya saya apa ya. Dan bahkan saya seringkali mengurung diri di kamar, tidak berani berinteraksi dengan banyak orang, karena saya merasa cemas setiap kali saya mengingatnya. hmm, Bahkan ada pikiran yang buruk tentang diri saya, entah itu dorongan untuk menyakiti diri saya sendiri, hmm, karena saya sangat merasa tidak nyaman di saat saya mengingat hal-hal itu terjadi pada saya. gitu. Hmm, jadi sampai sampai segitunya ya, sampai kayak ada dorongan untuk menyakiti diri sendiri, sampai ada dorongan untuk uh, apa
mengakhiri hidup, bisa jadi seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke, saya sangat memahami bahwa pengalaman ini sangat amat meninggalkan luka emosional yang sangat mendalam kepada Anda, Mbak Liza. Saya sangat simpati ya sebetulnya dengan cerita Anda. Kita bisa nih fokus gimana Mbak Liza bisa memproses trauma ini secara perlahan dan mencari solusi untuk mulai merasa lebih baik. Untuk awalannya, mari kita coba teknik relaksasi sederhana kali ya. Apakah Mbak Liza bersedia? Baik, Ibu, saya bersedia untuk melakukan tersebut. Oke, mari kita coba latihan pernapasan. Silakan duduk dengan nyaman, Mbak Lisa. Sudah, Ibu. Tutup mata Mbak Liza. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Mari kita lakukan ini beberapa kali ya. Baik, Ibu. Tutup mata Anda. Tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Lagi ya. Tutup mata. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Oke. Gimana rasanya setelah melakukan pernapasan tadi? Saya merasa sedikit lebih tenang ya, Bu, tapi kayak masih ada yang mengganjal gitu, perasaan yang beratnya gitu. Itu wajar sih ya, karena ini kan juga sesi konseling pertama kali kamu gitu. Tapi latihan yang saya berikan ini bisa membantu Mbak Liza nih kalau misalkan Mbak Liza mulai ngerasa cemas atau hal-hal kayak gitu tuh mulai muncul gitu. Ini bisa membantu walaupun tidak banyak, tapi semoga bisa membantu. Terus selain itu,
Mbak Liza bisa membuat daftar hal-hal positif tentang diri Mbak Liza, karena hal itu bisa ngebantu Mbak Liza lebih berpikir positif biar enggak saat-saat mulai mengingatnya lagi tuh jadinya terdorong hal-hal yang negatif gitu. Kalau misalkan membuat hal-hal positif tentang diri Mbak Liza, jadi kayak pikirannya terfokus sama hal-hal positifnya aja gitu. Terus saya juga yakin Mbak Liza memiliki banyak kekuatan. Terus meskipun sekarang Mbak Liza mungkin sulit buat melihatnya, cuman saya yakin kalau Mbak Liza tuh bisa kuat untuk menjalani kehidupan kedepannya dan sembuh dari apa yang Mbak Liza rasakan saat ini dan melupakan atau mengikhlaskan ya lebih tepatnya hal-hal yang sudah terjadi kemarin saat itu. Gimana perasaannya Mbak Liza? Perasaan saya ya sangat sedikit lega gitu. Dan saya juga merasa saya itu orang yang cukup peduli ya Ibu buat orang sekitar saya. Dan saya juga selalu berusaha untuk sebisa mungkin membantu mereka dengan apa yang bisa saya bantu gitu. Saya selalu tidak membiarkan orang itu kesulitan. Jikalau saya bisa membantunya, saya bantu. Jikalau tidak, ya saya mungkin hanya sekadar bisa support atau menemaninya saja. Itu mungkin Bu hal-hal positif yang saya merasa saya punya di diri saya. Bagus sekali hal itu. Berarti kan memberikan afirmasi yang sangat positif kepada diri Anda. Anda tahu kalau misalkan Anda tuh berguna buat orang lain, positif untuk orang lain. Berarti Anda juga harus melihat diri Anda tuh seperti itu, walaupun uh, apa namanya banyak dorongan nggak baik sebenarnya sih, hanya satu itu yang memberikan dorongan negatif yang membuat Anda berpikir kalau misalkan Anda tidak berguna dan segala hal negatif lainnya. Anda bisa berpikir ke situ kalau misalkan melihat pandangan pandangan positif lainnya Anda kepada orang lain. Jadi apa namanya hal itu bisa membuat lebih positif lah gitu. Uh, Anda sudah membuat kemajuan ya saat selama sesi konseling ini membuka diri. Terus kita juga mencoba beberapa teknik yang tadi tuh pernapasan. Terus sebagai langkah berikutnya
Saya mempunyai saran agar Mbak Haliza dapat mencoba pernapasan ini kalau misalkan Mbak Haliza mulai merasa cemas atau hal-hal itu mulai muncul lagi gitu. Selain itu juga saya memberikan saran agar Mbak Haliza bisa nih nulis perasaan Mbak Haliza di jurnal mungkin atau buku atau membuat cerita gitu untuk memproses emosi Mbak Haliza biar kayak gak terus-terusan ngerasa sedih atau terpatuk pada hal-hal itu aja yang negatifnya gitu. Jadi saya bakal coba itu ya Bu, buat kayak ngeluapin sedikit perasaan saya atau emosi saya daripada saya pendam. Saya akan coba untuk sedikit demi sedikit untuk menulis jurnal atau saya bercerita ke orang lain, bisa nggak Bu, ke teman-teman saya atau Boleh, saya boleh, kayak gitu jalan-jalan bagus. keluar Kayak gitu gitu. sangat sangat membantu sih sebenarnya untuk untuk tidak mengingat hal-hal negatif seperti itu emang harusnya menyibukkan dirinya yang seperti apa, yang seperti positif. Misalkan kamu yang tadi bermain bersama teman kamu, menyibukkan diri bersama teman-teman, atau kamu kan lagi mahasiswa kan sekarang, ada baiknya lebih sibukin diri ke hal-hal yang kayak mengikut organisasi atau belajar di luar lebih giat lagi. Ya kayak menikmati hal muda kan, kamu juga masih muda gitu loh. Jadi nggak usah terlalu mengingat-ingat hal itu, kamu juga cakep gitu loh, maksudnya kayak cari hal-hal yang baru aja gitu. Tapi nanti kalau itu misalnya seminggu sekali saya bisa untuk konsultasi sama Ibu untuk menanyakan bagaimana ya Bu perkembangan saya, apa ada perkembangan baik gitu. Iya, seperti itu. Nanti kita bikin jadwal baru aja untuk konseling selanjutnya. Kita akan bertemu lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya merasa agak sedikit lega karena saya berhasil untuk menceritakan apa yang terpendam dan saya juga menemukan banyak hal-hal baru dan saya Hmm, mencoba untuk bisa mengontrol emosi saya. hmm, Dan Ibu juga telah membimbing saya untuk beberapa terapi yang bisa digunakan di saat saya mulai ke distract ya Bu sama hal-hal lain jelek itu. hmm. Iya, sama-sama. Saya juga makasih nih, kamu udah berani banget buat buat ikut konseling sama saya, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi
Saya harap apa yang sudah terjadi kali ini atau sesi konseling kali ini bisa sangat amat membantu kamu untuk keluar dari zona itu dan kamu bisa lebih ikhlas dalam menerima hal itu dan memulai hidup yang lebih baik ke depannya dan lebih nyaman dalam menjalani hidup kamu. Terus juga semoga kamu bisa menjalani hari-hari kamu dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, akan saya coba. Dan saya juga merasa sedikit ringan ya Bu setelah berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Kita akhiri ya, Mbak Putri. Baik Ibu. Terima kasih Bye-bye. banyak ya Bu. Iya, Bye-bye. sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.